Albert menatap Alika lama dengan wajah datarnya. Setelahnya ia berkata, "Tidak, bukankah sejak awal saya sudah bilang, jika saya tidak berniat menjadi suami Anda? Saya hanya merasa jika setelah ini saya akan lebih repot dari biasanya," ujar Albert yang langsung menjatuhkan harga diri Alika begitu saja. Alika pun coba memaklumi dengan baik dan sedikit menahan emosinya. Seharusnya dirinya bisa langsung paham apa yang akan Albert katakan. Semenjak lelaki ini tidak pernah mengubah mindset di pikirannya, yang selalu tidak ingin repot. Berdebat dengan Albert lebih akan membuat dunia tidak akan baik-baik saja sepertinya. Di hadapan gedung besar Angelas Cupid, Alika berjalan cepat dan begitu bersemangat seraya menenteng tas kulit brandednya. Saking bersemangatnya hingga Albert ketinggalan jauh di belakang sana. Alika yang merasa sudah meninggalkan Albert lantas menoleh ke belakangnya. "Ayolah lebih cepat sedikit. Bahkan siput saja bisa mengejar mual," ujar Alika. Albert yang mendengar hal itu lantas menggumam. Tidak ada siput yang bisa menandingi jalan manusia. Tak lama setelahnya, mereka yang barusan menunggu di lobi selama beberapa menit langsung dipersilahkan untuk menemui Angela di ruangannya yang kemarin. Saat di depan pintu ruangan Angela, Albert pun mengetuk pintu ruangan yang tertutup itu dan perlahan membukakannya untuk Alika. Saat itu juga, ketika pintunya dibuka, Alika berpapasan mata dengan seorang pria sangat tampan di dalam ruangan tersebut. Ia berdiri menyandarkan punggungnya ke belakang dinding dengan kedua tangan melipat dada. Dari penglihatan Alika, tingginya sekitar 185 cm. Perpaduan wajah blasteran Asia dan Eropa yang begitu mencolok. Hidung mancung, alis mata tebal dan tajam, badan atletis yang tertutup oleh kemeja biru serta celana hitamnya. Alika bahkan heran, apa yang membuat lelaki ini bisa tampak begitu sempurna? Kenapa di dalam gedung ini begitu banyak manusia yang terlihat seperti malaikat? Apakah mereka memiliki rencana untuk menghiasi seluruh gedung ini dengan keindahan mereka? Ah, sudahlah. Ketika Alika sibuk memandang pria itu sangat lama, mendadak muncul sebuah senyuman terukir manis di sudut bibir pria itu, yang seolah menyambut Alika dan menyapanya dengan ramah. Sangat indah. Hingga Alika merasa itu adalah senyuman paling indah yang pernah ia lihat. Alika merasa itu bahaya. Ia khawatir jika jantungnya tidak bisa menahan lebih lama lagi debarannya yang sejak pertama kali melihat pria tersebut seakan mau meledak. Alika cepat-cepat mengalihkan wajahnya ke arah lain atau menundukkan pandangannya. Coba memutus pandangan pria itu. Dan ternyata usahanya itu memang benar-benar sukses membuat sang pria jadi tidak lagi menatapnya. Angela yang sejak tadi duduk di sebelah berdirinya pria tersebut lantas berkata, "Silahkan duduk," ujar Angela menawarkan Alika untuk duduk di kursi yang sudah disediakan di depan mejanya. Alika pun segera duduk di kursi tersebut. Angela tersenyum menyapa Alika. Begitupun dengan Alika yang juga tersenyum menyapanya. "Nah, Bu Alika, saya akan memperkenalkan Ibu pada calon kandidat yang memenuhi semua kriteria sesuai yang Ibu inginkan," ujar Angela. Ia menunjuk ke sebelah kanannya. Pria tampan seperti malaikat yang sejak tadi terus Alika hindari tatapannya. "Perkenalkan, dia adalah calon kandidat tersebut. Namanya adalah Yustaf Esther Cardinal," ucap Angela. Alika menatap sebentar ke arah Yustaf. Namun itu hanya sekilas saja karena Yustaf keburu kontak mata dengannya lagi. Alika sangat gugup ketika ditatap olehnya dan lantas cepat-cepat mengalihkan pandangan matanya kembali fokus ke arah Angela. Bahkan Alika langsung bertanya sesuatu pada Angela. "Bisa tunjukkan biodatanya?" tanya Alika. "Ini Bu," ucap Angela menyodorkan biodata Yustaf pada Alika. Alika pun segera menerima biodata tersebut dan membacanya dengan seksama. Yustaf hanya terdiam memperhatikan wanita cantik berambut gelombang dengan blazer putih tulang yang begitu cocok di tubuh langsingnya. Di antara kemeja putih dan rok putihnya. Tak lupa juga polesan makeup yang terlihat natural dan tampak begitu cocok di wajahnya. Sosok yang begitu cantik dan menarik. Layaknya sebuah patung manekin. Wanita yang berdedikasi tinggi dan mandiri. Wanita yang memiliki segalanya di usia matangnya. Herannya wanita sesempurna ini masih belum memiliki pendamping. Ah bukan. Dia seorang janda. Tapi apa gerangan yang membuat mantan suaminya itu rela menceraikan wanita sehebat ini? Alika yang merasa dirinya terus dipandang lama oleh Yustaf lantas balik menatap lelaki itu. Yustaf tampak gugup ketika kedapatan menatap Alika.
Namun respon aneh langsung ditunjukkan oleh Alika. Wanita itu tiba-tiba tersenyum manis memandang Yustaf. Wanita ini ternyata bisa tersenyum juga. Yustaf balik tersenyum pada Alika. Bahkan gadis itu kini bangkit mendekati Yustaf. Tentu saja Yustaf merasa gugup dan canggung saat didekati seperti itu. Namun ia coba yakinkan dirinya dan kumpulkan keberanian lebih untuk menghadapinya. Alika berhenti tepat di hadapan lelaki yang 5 senti lebih tinggi dibanding dirinya itu dan segera menyodorkan tangan kanannya. Mengajak Yustaf bersalaman. Yustaf balik menerima salaman tangannya. Alika langsung berkata, "Selamat ya. Anda sudah terpilih untuk menjadi suami kontrak saya. Setelah melihat biodata Anda, saya merasa sangat yakin jika Anda memang benar-benar sesuai dengan yang saya inginkan." Ujar Alika. Yustaf hanya membalasnya dengan senyuman. Alika teringat sesuatu. Ia pun menyuruh Albert yang sejak tadi sibuk bermain bubble shooter untuk memberikannya berkas perjanjian pernikahan kontrak. Albert pun menyerahkannya pada Alika. Sedangkan Alika sendiri yang sudah menerima berkas itu lantas membuka amplop yang berisi 2 lembar printout perjanjian pernikahan kontrak. Ia berikan pada Yustaf agar segera dibaca. Yustaf pun membacanya mulai dari ujung atas hingga ke tengah. Perjanjian antara kedua belah pihak yang melibatkan pihak ketiga juga di dalamnya. Tidak lain pihak ketiganya ini pastilah Angela, sang pemilik biro jodoh tersebut. Entah kenapa di mata Yustaf, gadis bernama Alika ini tidak semudah itu diremehkan. Sepertinya gadis ini akan sangat meminta pertanggungjawaban antara pihak kedua atau ketiga, jika tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak sesuai keinginannya. Gadis yang cerdas dan tidak mau rugi. Ada 5 persyaratan yang harus Yustaf penuhi di dalam kontrak tersebut. Tidak lain adalah, pertama ia harus bersikap baik, sayang dan perhatian terhadap Alika. Kedua ia harus berpura-pura mencintai Alika di depan semua orang. Ketiga ia harus selalu memiliki waktu untuk menuruti segala keinginannya. Keempat ia harus bisa memasak dan kelima ia tidak boleh melebihi batasnya sebagai seorang suami pura-pura. Dengan contoh melakukan kontak fisik melebihi batas kewajaran atau tidak sedang di depan orang. Maka uang 500 juta yang dijanjikan akan dikurangi sebanyak 10%. Durasi pernikahan ini akan berakhir hingga Alika mendapatkan suami. Yustaf menatap sebentar ke arah Alika lalu terdiam memikirkan hal tersebut. Alika segera menawarkan pulpen pada Yustaf. Lelaki itu pun mengambilnya. Namun ketika akan menggerakkan jemarinya di atas perjanjian tertulis itu untuk tanda tangan, Yustaf lantas menahan tangannya. Ia kembali menatap Alika. "Apakah hanya Anda yang boleh mengajukan syarat?" tanya Yustaf. Alika terkejut. "Saya juga ingin mengajukan syarat sebelum menjadi suami kontrak Anda," ujar Yustaf. Alika segera menjawabnya. "Yah, selama bukan syarat yang aneh. Apa syarat yang Anda inginkan?" tanya Alika. "Hanya 3 poin. Pertama, saya ingin Anda untuk tidak mencari tahu tentang kehidupan pribadi saya. Jika ada hal yang ingin Anda tanyakan, tanyakanlah langsung ke saya. Kedua, jika saya memiliki keperluan mendadak, saya berhak pergi atau meninggalkan Anda. Ketiga, Anda tidak boleh menaruh hati pada saya. Dan kalau Anda melanggar salah satu di antara ketiganya, Anda diharuskan membayarnya dengan menuruti satu permintaan saya yang tidak bisa Anda tolak kecuali laksanakan. Permintaan itu akan saya katakan ketika kontrak menikah kita berakhir," ujar Yustaf. "Oke, tidak masalah. Saya akan memenuhi syarat itu dan sekarang silakan Anda tanda tangani," pinta Alika. Yustaf pun segera menandatangani surat perjanjian itu. Tak lama setelah itu, Albert menyusul Alika yang sudah berjalan terlebih dahulu dan masuk ke dalam mobil Pajero putihnya. Albert ikut masuk ke dalam mobil tersebut dan duduk di kursi setirnya. "Apakah Anda benar-benar yakin dengan pria itu?" tanya Albert masih memandangnya datar meskipun ia tampak lebih serius sedikit. "Yah, dia memenuhi semua kriteriaku. Bagaimana mungkin saya menolaknya?" balas Alika. "Maksud saya, kenapa Anda malah memilih pernikahan kontrak ketimbang suami seumur hidup?" tanya Albert. "Entahlah, saya hanya masih belum bisa menerima pria lain di dalam hati saya setelah harga diri saya diinjak-injak seperti itu oleh Andrew. Saya hanya belum siap berumah tangga lagi," ujar Alika. Albert merasa prihatin terhadapnya. Di dalam hati kecil ia berdoa,
Semoga saja pria ini mampu membuat Alika membuka mata hatinya dan menjadikan pernikahan kontrak ini beralih jadi pernikahan seumur hidup.